أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wa akhwat fillah, azanillahu wa iyyakum, kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia Radio Mas FM. Semoga Allah memberkahi kita semua dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kembali pada sore hari ini kita bisa hadir dalam kajian rutin kita setiap Selasa sore di Komplek Ma'had Tahfidz Darul Qura Sepat Masaran Sragen, melanjutkan pembahasan tentang akidah. Sore hari ini kita sampai pada halaman 6 atau poin yang ketiga dari kitab Aqidah Ar-Razi. Itu akidahnya Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, dua ulama salaf saleh yang ma'ruf dengan ilmu dan lurusnya akidah beliau. Sore hari ini kita sampai halaman 6, monggo disimak, yaitu tentang takdir. Tentang takdir, kemarin tentang Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Sekarang kita bahas tentang takdir. Abu Hatim berkata, wal qadaru khairuhu wa syarruhu minallahi azza wa jalla. Dan takdir yang baik maupun yang buruk, ya, semuanya dari Allah azza wa jalla. Takdir baik dan buruk itu semua dari Allah. Jadi baik dan buruknya takdir, ya, ini semua Allah yang mentakdirkan. Jadi kalau dari Allah tidak ada yang buruk. Walaupun dirasa oleh kita makhluk itu pahit atau sakit, ya. Jadi semua yang terjadi di dunia ini semua atas takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang menyenangkan, yang membahagiakan, ataupun yang musibah yang menimpa. Semua itu adalah takdir dari Allah SWT. Meskipun itu musibah, karena Allah yang menakdirkan, pasti baik. Pasti baik. Tidak ada yang buruk kalau dari Allah. Nah, buruk itu kan ketika udah sampai ke makhluk. Jadi kerasa pahit, kerasa sakit, kerasa menderita. Tapi yang pahit, yang sakit, yang penderitaan tadi itu baik semua bagi makhluk. Contoh, ketika kita sakit, Allah cabut dari diri kita 3 hal. Jadi ketika kita sakit, umpamanya demam, masuk angin, ngeten nggih.
atau mungkin tipes beberapa hari gitu. Yang pertama, mulut kita ini nggak enak, jadi makanan terasa pahit. Terus tidur pun nggak nyenyak, jadi ada rasa enak yang dicabut, ada tidur yang nggak nyenyak yang diambil oleh Allah. Terus pokoknya biasanya kalau kita sakit itu malam bisa terbangun beberapa kali. Gitu. Pokoknya nggak enak, badan ini miring, rasanya nggak enak, bisa terbangun berkali-kali. Jadi rasa enak makan diambil sama Allah, rasa nyaman tidur diambil sama Allah. Dosa-dosa kita juga diambil sama Allah. Jadi sakit itu tadi bisa menjadi kafaroh, menjadi kafaroh pelebur dosa. Maka kalau ada saudara kita yang sakit, doanya gimana? La ba'sa tahurun insyaallah, insyafaqallah, atau Allahumma asfik, la ba'sa tahurun insyaallah. Gak apa-apa. Tahur, apa tahur? Disucikan, dibersihkan dosa-dosamu insyaallah. Kan gitu, hiburnya. Pas sakit. Rasa enak makan diambil sama Allah. Rasa nyenyak tidur diambil sama Allah. Dosa-dosa kita juga diambil sama Allah. Pas kita sembuh, 3 tadi itu dikembalikan sama Allah, kecuali yang nomor 3. Pas sembuh, enak. Pas sembuh, tidurnya nyenyak lagi. Tapi dosanya nggak balik. Dosanya betul balik. Dosanya udah hilang, nggak dikembalikan sama Allah. Dosa meneh dah. Udah apa? Udah hilang, udah dihapus sama sakit tadi. Bagus nggak sakit itu? Kalau kita husnudzon, berprasangka baik sama Allah, berarti sakit itu apa? Baik sebenarnya. Bisa jadi karena kita udah banyak dosanya, numpuk-numpuk, maksiat terus, dikai sehat ya ora leren-leren kan maksiat. Dikai kapok, awak greges-greges, husnudzon sama Allah berarti kita suruh istirahat, suruh tobat, suruh evaluasi diri. Coba bayangin orang sehat terus dah kemakin, dah kemelintin. Maka Allah kasih kelemahan. Iki ya iso loro bareng. Iki ya iso lemah terbaring, enggak berdaya, diimpus, obat-obatan terus. Itu menunjukkan bahwa kamu itu lemah. Manusia itu lemah. Joko melinti, joko mati. Nek pas lagi sehat, dikai loro sithik bingung. Itu tujuannya seperti itu. Jadi takdir itu baik maupun buruk, semua dari Allah, tapi lil hikmah, untuk hikmah kebaikan bagi hamba itu. Terus, kenapa takdir ini termasuk dalam bab akidah? Jadi dalam akidah, kitab-kitab akidah salah, takdir ini, bab takdir ini selalu ada. Jangan buka kitab akidah Tohawiyah, akidah Wasitiyah, akidah yang lain. Ada bab masalah takdir ini. Kenapa? Karena akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau akidah salaf, akidah Rasulullah dan para sahabat itu meluruskan yang bengkok. Meluruskan yang bengkok, membenarkan yang menyimpang. Jadi merevisi sesuatu yang salah. Nah, apa yang salah dalam bab takdir ini? Ada 2 kelompok yang keliru. Ekstrim kanan sama ekstrim kiri. Nah, Ahlus Sunnah itu tengah-tengah. Ciri khasnya ajaran yang benar. Ini aku mboten nyeweng kanan, ndak nyeweng ke kiri, tapi lurus, siratal mustaqim di tengah-tengah. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ekstrem yang kiri ini diwakili kelompok namanya Qadariyah. Jadi yang menyimpang dalam bab takdir, yang pertama apa? Qadariyah.
Ini terlalu meremehkan dalam bab takdir. Kemudian yang ekstrem kanan ini namanya Jabariyah. Kalau Qadariyah ini ngeremeh nih, kalau Jabariyah ini terlalu berlebihan, terlalu melampaui sing rada nyepelek, sing hiji malah terlalu berlebihan. Qadariyah, apa mereka meremehkan? Qadariyah itu mengatakan bahwa Allah itu enggak menakdirkan. Allah itu tidak campur tangan. Allah tidak cawe-cawe pada makhluknya. Ya Allah itu enggak menakdirkan sesuatu. Makhluk itu sendiri yang apa? Menentukan nasibnya. Allah enggak cawe-cawe. Remehkan betul ini. Remeh. Jadi Qadariyah mengatakan bahwa Allah itu tidak menakdirkan apapun untuk makhluk. Makhluk itu yang menentukan dirinya sendiri, nasibnya sendiri, masa depannya sendiri. Ngeri. Ini ucapan orang-orang yang biasa mengatakan, ayo semangat, masa depanmu ada di tanganmu. Nanti mireng ngeten niku. Ayo kamu yang bisa nentuin dirimu sendiri mau jadi apa. Ya semangatnya tapi kalimatnya ini bisa ditafsiri atau multitafsir. Harusnya enggak begitu. Berusahalah dan jangan lupa berdoa. Semua manusia hanya bisa berupaya, tapi yang menentukan siapa? Tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu harus. Tapi orang Qadariyah ini dia meremehin sekali, enggak percaya takdir. Manusia itu sendiri yang menentukan. Ini ngawur, keliru. Allah mengatakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qamar ayat 49. Surah Al-Qamar ayat 49, Allah mengatakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu itu kami telah ciptakan dengan takdir. Surah Al-Qamar 49. Adapun dalil dari sunnah, Allah mengatakan awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Rasulullah SAW bersabda bahwa makhluk yang pertama sekali diciptakan Allah itu al-qalam. Al-qalam itu pena. Kemudian Allah mengatakan kepada pena ini uktub, tulislah. Mada aktub? Apa yang aku tulis ya Allah? Uktub maqadira al-khalaik. Tulislah semua takdir makhluk yang ada di alam semesta ini, yang di langit maupun jadi semua ditakdirkan Allah. Ketika Allah menciptakan janin kita semua dulu berupa janin embrio di perut ibu kita masing-masing, Allah udah tulis malaikat tugaskan malaikat ketika kita udah ditiupkan ruh di usia 120 hari. Bikatsbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi sakiyun aw sa'idun. Jadi ditulis rezeki kita itu yang pertama. Jadi udah terjamin. Kemudian ajalnya, kemudian amalannya. Terus ini orang bakal bahagia atau sengsara, neraka atau surga itu udah semenjak dia janin. Dan sebelum itu semua, sebelum alam semesta diciptakan, Allah udah nulis takdir semuanya itu ya bi khamsina alfisan. Jadi 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, takdir itu sudah ditulis di lauh mahfuz. Berapa tadi? 50.000 tahun. Bi khamsina alfisan. Sebelum kita diciptakan, tapi sebelum alam semesta ini, bah. Sebelum Allah ciptakan langit, sebelum Allah ciptakan bumi, Allah maha kuasa. Ini Qadariyah. Nah yang Jabariyah, kosok wangsulipun kebalikan dari Qadariyah. Kalau Qadariyah itu manusia menentukan nasibnya sendiri, Allah nggak cawe-cawe.
Kalau Jabariyah sebaliknya, manusia nggak punya ikhtiar, nggak punya pilihan, nggak punya hak iradah, memilih, menentukan. Ditentukan sama Allah 100%. Manusia nggak punya pilihan. Ini juga ngawur ya. Juga tidak benar. Ya. Manusia seperti robot. Dikendalikan sama yang bawa remote. Kemana bergerak tergantung yang mengendalikan. Manusia diibaratkan seperti wayang. Tergantung dalang. Nyabet nganan, nyabet ngiri, terserah dalang. Manusia nggak punya apa? Nggak punya iradah. Ini juga nggak benar. Lau tasya'una ma yasha Allah. Jadi mereka itu memiliki hak apa? Masyiah. Manusia itu memiliki kehendak yang diberikan oleh Allah SWT, hak pilih. Mau beriman, mau kafir, nah itu manusia yang nentuin sendiri. Jangan ketika kafir, aku ditakdirkan Allah kafir. Nggak bisa. Nah yang benar bagaimana? Yang benar adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidahnya Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'a Ar-Razi dan para ulama salaf yang lain yang berdiri di atas akidahnya Rasulullah dan para sahabatnya, yang kita yakini bahwa manusia itu tidak seperti Qadariyah tadi, menentukan nasibnya sendiri, enggak. Manusia itu udah ditentuin sama Allah nasibnya. Tapi manusia disuruh berusaha. Rasulullah SAW bersabda, "I'malu ma syi'tum, kullun muyassarun lima khuliqa, i'malu wa kullun muyassarun lima khuliqa." Jadi beramallah kalian. Kalian akan dimudahkan Allah menuju takdirnya masing-masing. Jadi ada orang yang memang dikehendaki Allah sebagai ahli neraka. Amalannya yuk ahli neraka terus, Pak. Sampai mati yuk ahli neraka terus. Enggak tergoda sama hidayah, pengen sholat, muslim, tapi dem-deman bendino. Ahli neraka. Kecondongannya, kecenderungannya itu ke kemaksiatan. Enggak ingin, pengen neng masjid, apa ngaji sebentar atau apa. Alergi dia, muslim pada. Jadi dimudahkan Allah menuju takdir. Ya mungkin larinya akan ke sana gitu. Muslim tapi nggak pernah sholat. Muslim tapi mendem setiap hari. Muslim tapi suka berjudi, berzina. Kalah judi maroning dukun, musyrik. Semua diropel dosa-dosa gede. Nggak ada dosa besar yang nggak dia lakukan. Spesialis dosa-dosa besar. Kalah judi nyolong, wah kalau dia ngerampok, judi semua. Tapi ada yang takdirkan Allah menjadi ahli surga. Gak suka amal-amal maksiat, dia suka amal-amal ketaatan. Spesialis amal soleh. Wah sik dewi satset das. Kalau amal soleh itu dia nggak mau ketinggalan. Ahlus Sunnah wal Jamaah di sini tidak Qadariyah, tidak Jabariyah. Semoga bisa dipahami ini. Kenapa bab takdir ada dalam kitab akidah? Karena memang ada yang menyimpang dalam hal ini. Ya. Kemudian yang perlu kita ketahui juga jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Takdir itu boleh jadi alasan. Tapi dalam perkara musibah. Itu takdir boleh jadi alasan. Oh yos takdiri. Kehilangan dompet. Kehilangan apa musibah. Bencana alam atau anak sakit, keluarga sakit, ada yang meninggal, maka kita beralasan, oh ini udah ditakdirkan sama Allah. Maka ucapannya yang benar gimana ketika ada musibah? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Qadarullah
wa ma syaa fa'al. Semua sudah ditakdirkan Allah dan apa yang dikehendaki Allah terjadilah. Boleh. Jadi nggak boleh kita, wah andaikan kamu nanti tadi nggak lewat sini, nggak akan kecelakaan kamu. Andaikan kamu manut sama nggak akan. Itu tuh nggak boleh andai-andai. Kalau Allah udah menakdirkan, lewat manapun ya bakal mati kecelakaan. Maka kalimat andai-andai, seandainya kalau nggak lewat sini nggak akan jatuh, seandainya aku tadi di rumah nggak akan kecurian, nggak akan kemalingan, itu membuka pintu setan. Kata Rasulullah SAW dalam hadis, kalimat lau itu yaftah babas syayatin, membuka pintu setan masuk, jadi menyimpang kita. Jadi dalam masalah musibah, takdir boleh dijadikan alasan. Anak sakit qadarullah. Semua sudah tapi dalam masalah maksiat, takdir nggak boleh dijadikan alasan atau sebab. Apa kowe nyolong? Takdirnya Gusti Allah. Aku nyolong. Hal-hal yang buruk yang memang dia bisa, ya, nggak boleh beralasan dengan takdir. Santri misalnya, kok nilaimu jelek-jelek? Takdir Ustaz. Oleh ya fahmi. Nggak boleh takdir dijadikan alasan atas ini. Tapi kita udah berusaha. Maka ketika Umar bin Khattab dulu mau motong tangannya pencuri, pencurinya nggak terima. Wahai Umar, aku nyolong ini karena aku ditakdirkan Allah nyolong. Ya jangan potong tanganku dong, salahkan Allah. Kata Umar, aku potong tanganmu juga karena takdir gitu. Jadi aku ditakdirkan Allah untuk motong tanganmu sini. Akhirnya dipotong sambil ngomong gitu. Aku motong tanganmu juga karena takdir. Umar bener, pencurinya salah. Jadi nggak bener kalau ada orang mengatakan, saya nggak minta jadi seorang pelacur. Saya melacur kayak gini juga karena keadaan. Ngatain nggih? Ada wanita-wanita yang dinasihati supaya nggak menjual diri, alasannya saya nggak milih jadi sosok kayak gini. Seolah dia nggak punya pilihan. Padahal dia bisa kok menjauhi pekerjaan yang enggak benar, itu bisa. Tapi orang beralasan, saya enggak minta jadi perempuan kayak gitu. Seolah menyalahkan Allah. Jadi dalam hal maksiat, dosa, kok beralasan dengan takdir Allah, maka ini keliru. Menyimpang. Takdir hanya boleh disandarkan dalam perkara yang kita memang enggak punya daya dan upaya. Yaitu apa? Musibah, ya, kedukaan. Baik. Dan yang terakhir, untuk memahami takdir dengan benar ada empat cara, 4 prinsip. Ya. Ini prinsip yang disampaikan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah supaya kita jadi benar dalam memahami takdir. Yang pertama, ilmu. Yang pertama, ilmu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita harus mengilmui bahwa atau mengetahui bahwa semua yang terjadi itu sudah diilmui atau diketahui oleh Allah. Itu semua yang terjadi. Dari mulai awal diciptakannya langit dan bumi bahkan sebelumnya, ya, sampai nanti hari kiamat, semua itu sudah diilmui. Artinya sudah diketahui oleh siapa? Diketahui oleh Allah. Ini damel ati kula panjenengan sami itu dadi ayem. Oh wis di ngerteni karo Gusti Allah. Allah itu nggak mungkin nggak ngerti. Kalau aku kena musibah seperti ini umpama. Allah tahu. Ini yang pertama, al-ilmu. Jadi memahami bahwa Allah itu mengetahui semua yang terjadi. Yang kecil-kecil maupun yang besar. Ya. Kemudian yang kedua, meyakini bahwa Allah telah menulis. Jadi tulisan, al-kitabah, tulisan.
Yang kedua tadi, yang pertama ilmu, yang kedua tulisan. Maksudnya apa? Allah sudah menulis semuanya. Semua catatan takdir itu sudah ditulis semuanya. Ditulis pun di sebuah tempat namanya Lauh Mahfud. Lauhul Mahfud. Catatan takdir itu udah ada semua. Ditulis sama Allah SWT. Tidak ada sesuatu pun yang tidak ditulis. Ya. Tidak tertulis, tidak tercatat. Semua udah tercatat. Nah, dua prinsip ini tadi, 1 dan 2, dalilnya adalah dalilnya adalah surah Al-An'am ayat 59. 1 dan 2, ini dalilnya surah Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah itu kunci-kunci semua perkara yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah tahu semua yang kejadian di darat, gunung, lembah, maupun di laut. Lautan, dunia ini kan 70% katanya laut. Banyak lautan yang belum tereksplor, ya belum terjamah. Itu Allah tahu semua. Wa matas kutumi warokoh, daun kering yang jatuh di hutan. Kita tahu nggak daun jatuh yang di kebun sebelah? Ngerti sebetulnya? Nggak tahu kan? Allah itu tahu semua. Sampai daun-daun kering yang jatuh, ya, gugur di hutan. Ya'lamuha, Allah tahu. Wala habbatin fi dhulumatil ardi, biji-bijian dalam kegelapan bumi yang ditanami para petani. Allah tahu kondisinya, jagung yang ditanam, kacang yang ditandur, padi yang ditanam, biji-bijian semua Allah tahu. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala rutabin wala yabisin, semua yang kering, semua yang basah, illa fi kitabim mubin, semuanya udah ditulis di kitabin mubin. Kitab mubin itu maksudnya Lauhul Mahfud. Surah Al-An'am ayat 59. Tuh, kemudian yang ketiga, cara mengimani takdir yang ketiga adalah meyakini bahwa Allah menghendaki. Tadi yang pertama apa? Allah mengilmui. Kedua, Allah udah menulis. Yang ketiga apa? Allah yang menghendaki. Menghendaki apa? Itu terjadi atau tidak terjadi. Semua di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sakit hari ini, dikehendaki Allah enggak? Itu sudah memang dikehendaki Allah. Kita ngaji hari ini, hari Selasa tanggal 14 November tahun 2023, kita duduk di sini, oh Mas Yazid duduk di situ, oh ini, itu semua udah ditulis di mana? Lauh Mahfud. Jenengan duduk di sana, itu sudah dikehendaki oleh Allah. Ini enggak berjalan sendiri. Manusia iso apa mlaku dhewe. Hebat enggak? Luar biasa mengimani takdir Allah itu kita jadi tenang, ayem, tentrem. Apa yang ditakdirkan untuk Allah pasti akan sampai. Nyari jalannya sendiri. Ya. Apapun yang enggak ditakdirkan oleh Allah yang enggak bakal sampai. Gak ono dalane. Ya. Apa yang ditakdirkan Allah untuk kita akan tetap sampai untuk kita walaupun jaraknya 2 gunung. Jauh, akan sampai. Tapi apa yang tidak ditakdirkan Allah untuk kita nggak akan sampai ke kita walaupun cuma jaraknya 2 bibir. Wong setruk nih kok. Ini mboten didulang. Nggak nyampe makanan itu ke mulut. Kalau itu nggak ditakdirkan untuk kita, nggak akan sampai ke mulut kita. Bagaimanapun manusia itu berupaya. Setenang itu kita harus mengimani takdir Allah. Yang penting apa? Allah itu gak mungkin dolim. Dolim itu bukan sifat Allah.
Allah itu enggak jahat sama kita. Allah itu enggak jahat. Itu harus terpatri di kepala kita bahwa semua untuk kita kaum mukminin muslimin apik kabeh. Uripe dadi ayem tentrem. Gak gerusa-gerusu, gak ambisius, gak iri karo wong liya, ngopo diiri wong liya? Wong itu juga takdir Allah bagi saudaranya. Lah nek iri rak padha wae komplain kali sinten takdir Allah. Dosanya dosa gede. Enggak ada hati dia bersih. Saudaranya bahagia, dia ikut bahagia. Saudaranya mimpi kulkas, mimpi AC, mimpi apa ini musim panas kan di sini kata niku nggih. Elektronik sing laris-laris kipas. AC, kulkas, itu nembe kata sing mimpi pas panen itu nih. Kita kudu melu seneng. Itu takdir Allah untuk saudara kita. Nah awake dhewe sempet curiga, duit kok ngendi ya. Mimpi terus. La ilaha illallah. Reget atine, lugut teh akeh. Maka dia nggak akan dapat bahagia, nggak akan dapat nikmat, nggak akan dapat rezeki. Kalau ingin dapat rezeki seperti saudara kita harus bahagia. Kalau kita nggak bahagia, nikmat itu nggak akan nyampe ke kita juga. Kalau ada keburukan menimpa saudara kita yang sakit, kita juga ikut sedih, ikut berduka. Orang tambah malah nyukurke malah. Itu orang yang udah level, makom, imannya kepada takdir udah oke, udah keren, udah bagus. Nggak ada dia penyakit-penyakit hati kayak gitu. Kalau masih iri, dengki, berarti ada PR. Dia harus memperbaiki ilmu iman kepada takdir Allah SWT. Itu. Tondone wong imane ke takdir cek rusak, cek ora pas, cek seneng iri karo wong liya. Itu takdir Allah kepada hambanya. Masing-masing memiliki porsi takdirnya masing-masing. Kalau kok dikomplain, nggak terima. Terus yang terakhir, saya ulangi. Yang pertama, Allah mengilmui semua. Yang kedua, Allah telah menulis semuanya. Terus yang ketiga apa? Semua udah dikehendaki oleh Allah SWT. Yang keempat, Allah yang menciptakan semuanya. Allah yang membuat semua itu terjadi. Allah yang membuat semua itu terjadi. Semua udah dibuat sama Allah, udah diciptakan sama Allah. Ya. Yang ini segini, yang ini segitu, Allah yang menciptakan. Ini dalilnya surah Az-Zumar ayat 62 sampai 63. Az-Zumar ayat 62 63. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah itu pencipta, Allah yang membuat segala sesuatu. Allah yang ngurusinya. Allah yang menciptakan, Allah yang ngurusi. Lahu maqalidus samawati wal ard. Allah mempunyai kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumi. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Allah dat yang kita sembah setiap hari itu sugih kados ngeten iki juga. Kunci-kunci perbendaharaan Allah itu seluas langit dan bumi. Allah itu enggak miskin. Allah itu enggak kurang. Dan kita itu hambanya Allah yang maha kaya, yang maha tadi. Jadi ampun minder, ampun rasa kurang. Terus kurang, sambatnya cek kurang tenanan malah. Karena Allah itu menyesuaikan prasangka hambanya. Milo ampun gampang sambat, ampun gampang ngeluh. Karena Allah itu menyesuaikan prasangka hambanya. Kalau kita merasa itu berat, susah beneran itu. Kalau kita menganggap itu mudah, ya, kemudian walaupun memang benar-benar kita lagi susah, tapi kita memang mengungkapkannya dengan syukur, maka kesusahan itu akan hilang. Allah mengatakan apa? Ana inda husni dhanni abdi bi. Aku menyesuaikan prasangka hambaku kepadaku. Hambaku rumongsone kesel ya kesel tenan. Rumongsone miskin ya miskin tenan. Jadi hati-hati dengan mentalitas miskin, mentalitas kurang.
dia nggak akan sukses-sukses, nggak akan kaya-kaya. Karena Allah menyesuaikan prasangkanya. Kalau kita merasa berlimpah, banyak keberuntungan, kita akan dibahagiakan, banyak bersyukur, Allah menyesuaikan juga dengan prasangka kita. Pilih sing pundi. Tapi wong milih sing pertama mau sambat. Sambat ning medsos. Diwaca wong sak donya. Sambat ning WA, ning status, diwaca sak kampung. Lagi sambat gak bare diamini sambat tenan, ngeluh tenan. Wong tangga ki nek ngerti kancane sambat ki malah seneng. Asline ngono ya. Makane aja ngetok-ngetokke. Ora enek wong simpati kan ya panjenengan sami. Anake wong do ngapusi gitu. Etok-etok. Karena dia juga sambat sebenarnya. Dia juga sedang ngeluh. Jadi mending disimpen sambate pas sholat tahajud, pas sujud niku mang nangis-nangis sambat ngeluh teng Gusti Allah tu langkung plong. Allah mboten bakal protes. Sambat teng makhluk ya mboten kowe iki sambat. Serasa ngewangi malah nyengeni nek Gusti Allah mboten. Malah jenengan dimaafkan, diparingi kemudahan. Kita ulangi ya, 4 prinsip ya cara yang benar dalam mengimani takdir dari Allah yang baik maupun yang buruk, meyakini, mempercayai bahwa Allah mengilmui semuanya, udah tahu Allah semuanya. Kalau udah tahu tenang ya kita. Yang kedua Allah udah tulis semuanya, itu udah tertulis di tangan di sisi Allah sana. Yang ketiga Allah udah kehendaki itu, nggak ada yang di luar kehendaknya Allah. Iya. Yang terakhir Allah yang membuat semuanya terjadi. Allah yang menciptakan semuanya. Kurang nopo. Kalau sudah Allah yang membackup semuanya, kita harusnya tidak perlu risau dengan masa depan. Kok anakku piye, kok aku piye, sing jomblo yang ngono, kok aku karo sapa nikahe. Gak usah dipikir. Kok umurku semene rung enek-enek sing nawari. Nek sing nawari luput, pantaskan diri aja udah. Yang jelas sendal berpasangan ya, kalau manusia ya pasti ada pasangannya gitu. Kalau tidak di dunia ya husnudzon sama Allah, siapkan bidadari di surga. Coba jumblowati yang meninggal juga di sana. Di jombloan dapat jumblowati tapi di surganya Allah gitu kan gitu. Kalau udah menikah kan nanti bidadari pertama kita siapa? Istri pertama. Istri yang terakhir maksudnya. Yang setia mendampingi itu yang menjadi pasangan kita. Tapi kalau jomblo ya dapat jomblowati yang meninggal dunia dan masuk surga. Itu. Dan tugas kita yang penting masuk surga itu. Jadi dalam ketaatan. Pastikan itu. Baik. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Mushafnya masih banyak. Jika ada yang mau nukar mushaf, terutama yang sepuh-sepuh, Qur'annya gede-gede, cukup bermanfaat insya Allah. Tapi harus menukar, harus ditukar. Mungkin itu kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.